menjadi bahan pembahasan oleh Bapak Ustadz Ahmad Komarudin. Tafadhol Bu Yanti dan Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan buatkanlah untuk mereka umat manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dua alhamdulillah ini yang agung sudah kita disampaikan oleh ibu-ibu. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua, untuk yang membaca, untuk yang mendengarkan, baik yang menyimak juga ikut membaca. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang ingin saya sampaikan ya ibu ya. Kemarin kami mohon maaf, satu hari Selasa kita absen ya. Jadi libur. Gimana Bu? Liburannya kemana aja? Soalnya ini bulan depan ada lagi Bu, Selasa yang kelima Bu acara ya. Nah ada lagi nih Selasa kelima di bulan depan. Mau libur atau mau diganti apa? Ngaji, tahsin. Alhamdulillah, Akbar, diberi semangat. Semangat tahsin Bu Gloria. Insya Allah diserahkan ke ibu acara nanti untuk Selasa bulan depan, Selasa kelima ya. Jadi jangan diliburkan, kita kasih aja Bu. Setuju Bu? Alhamdulillah. Jadi gini Bu, kemarin tuh kita Selasa tuh kita ada rapat koordinasi kerja. Jadi kita ingin mengevaluasi. Kita udah 1
Ya, kita lagi evaluasi nih, 1 tahun ini kita udah ngapain aja, udah bisa ngasih apa sama ibu-ibu, ya. Ternyata alhamdulillah Bu, dari kerjasama ibu, dari infak ibu, dari sedekah ibu, ya, kita udah punya tabungan Bu, ya, alhamdulillah. Sementara ini kita gunakan untuk mengundang ustaz-ustaz, ya, supaya kita lebih ada wawasan dalam penambahan ilmu agama, ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan. Dulu awal kali itu kita 1 bulan cuma 1 kali ya Bu ya. Menambah sekarang udah 2 kali untuk ustaz ya Bu ya. Alhamdulillah nambah lagi Pak Agus Sabarna. Alhamdulillah masih berjalan terus. Nah kemarin ini kita mikirin nih apa lagi ya? Apa lagi Bu? Kira-kira Bu program kita yang Ibu kepengen nih? Apa Bu yang Ibu kepengen kira-kira? Tahu? Nggak jauh, yang program kita adalah program sosial. Jadi kita akan nanti tabungan Ibu nih kita akan gunakan untuk baksos, ya Bu ya. Baksosnya mungkin bisa bentuknya sembako, bisa yang lainnya. Nanti kita sampaikan ke ibu-ibu, ya. Nah untuk itu kami mengajak ibu-ibu untuk bekerja sama dalam kebaikan. Mari kita tingkatkan sedekahnya dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran untuk ibu yang telah memberikan sedekahnya, cancelannya, airnya, ya, dan sedekah air selalu kami terima dari ibu. Alhamdulillah sangat berguna bagi kami ya. Dan juga mungkin karena kita selama ini juga bisa memberikan hadiah kepada Ustadz ya, dan selama ini masih ditangani oleh para pengurus, dan juga para pengurus yang sudah berdonasi memberikan segala sesuatunya untuk Ustadz, untuk kita, karena kita sadari ya Bu ya, sedekah itu luar biasa ya. Sedekah itu akan membawa apa Bu kira-kiranya? Keberkahan. Apalagi Bu? Menambah rezeki. Apalagi Bu? Panjang umur, menghilangkan kesusahan, menghilangkan penyakit. Jadi Ibu jangan ragu untuk sedekah ya Bu ya, karena belum ada sampai sekarang sedekah yang orang yang jatuh miskin karena nadanya nggak Bu? Jadi itu nggak akan pernah ada Bu ya. Sedekah itu karena banyak sekali manfaatnya. Untuk itu kami membuka kepada ibu-ibu bekerjasama, siapa yang mau ikutan. Misalnya nih, ibu punya rezeki nih, ibu di rumahnya kita udah bikin apa? Kue bolu jadul ini ya. Wah saya ingat Ustaz, aku mau bikinin buat Ustaz. Boleh, Bu ya. Ibu pergi ke mana Bu? Sumedang. Ada apa Bu di sana Bu? Yang lainnya apa Bu? Ada opak koder Bu, itu enak banget itu ya. Nah misalnya ibu ke sana, kemana pun ibu pergi. Ibu ingat nih, oh iya saya bikin satu buat Pak Ustaz. Luar biasa Bu, rezeki ya, yang diminum, yang dimakan oleh Ustaz itu jadikan energi Bu, energi buat Pak Ustaz untuk berdakwah. Pahalanya itu siapa? Buat kita. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi mulai sekarang mangga kalau mau yang ikutan, mau ngasih hadiah buat Ustaz dalam bentuk apapun, silahkan hubungi pengurus-pengurus kami yang memakai ini Bu, apa katanya tongkorong Bu ini atau ID card ya, silahkan hubungi apapun kita sampaikan nanti untuk Ustaz atau untuk siapa saja. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kita lanjutkan saja, Pak Ustadznya masih sholat juga, mungkin sudah selesai. Kita persilahkan Pak Ustadz untuk melanjutkan tausiahnya ya. Tafadhol Pak Ustadz.
Bismillah, tes Bismillah. Jelas suaranya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepat waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Pakai alif samsiah atau enggak? Itu kalau di wasol jadi waalaikumsalam. Kan waalaikum terus assalam. Jadi waalaikumsalam. Diulang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah bakal memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah bakal mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yaghfiru dzunuba yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah senantiasa terus kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Zat yang Maha menatap, Maha mentakdirkan kita pada pertemuan ini masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini sebagai tanda kebaikan yang Allah curahkan kepada kita, dan mudah-mudahan juga kita berharap kepada Allah setelah kita diberi nikmat hadir ke tempat ini, juga diberikan nikmat bisa memahami apa yang kita pelajari serta berbuah pada amal-amal kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam terus kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, at-tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ibu-ibu? Sehat sadayana? Alhamdulillah. Bulan November sudah masuk bulan musim hujan ya. Alhamdulillah. Tema kita hari ini tentang apa Bu? Kehidupan dunia itu seperti air. Tadi ayatnya sudah kita bacakan, namun sebagaimana biasa ada sesi tahsin sedikit di awal, dan kita akan fokus di surat yang akan kita bahas, surat Al-Kahfi. Silakan dibuka ayat 45. Saya baca, Ibu simak lalu ikuti ya. Sudah dibuka?
halaman 298. Baik, sudah ketemu semuanya? Masih ada yang buka-buka mushaf soalnya. Sebentar ya, kita kasih kesempatan yang lain. Sudah Bu, yang belakang aman insyaallah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء Oke, kita langsung bahas ya Bu ya. Waudrib, di situ ada hamzah wasol, ya, atau bentuknya seperti alif. Itu alifnya tidak diangkat, ya. Ada yang menamakan itu namanya alif ziyadah. Ada alif ziyadah, ada waw ziyadah, ada ya ziyadah. Yang dalam hukum tajwid itu tidak berfungsi, tapi nanti fungsinya dibahas dalam kaidah bahasa Arab itu ada maknanya. Jadi kalau menulis kata wadrib tidak ada alifnya seperti itu tidak sah gitu ya. Tapi ketika dibaca maka alifnya tidak diangkat. Maka jangan waw dengan diayunkan. Terus nya Bu, waw. Kesalahan yang sering terjadi adalah sukun itu sering mantul. Wadrib, ya. Atau kalau tidak mantul, suaranya itu terhenti. Wow, langsung mati suaranya. Padahal simak suaranya. Wow. Nah, ada suaranya. Itu yang disebut dengan rakhawa atau si suara bolnya yang memanjang disebutnya istiqalah. Maka suaranya begini Bu. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Coba. Nah, banyak mantul kan? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Oke, coba pada kata rib. Wadrib. Langsung lepas. Rib. Wadrib. Tonnya jangan ikut mantul. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Nah, pada alif lam syamsiah dikata ad-dunya ya atau tid-dunya di situ seringkali ikhtilas itu terlalu cepat. Tid-dunya memang ditahan, cuma terlalu
Cepat. Masalal hayatid tidun namanya ikhtiras. Ya, yang tepat insyaallah tidunya. Coba. Oke, kemudian dikata ad-dunya, nun ketemu ya. Kenapa tidak jadi idgham bi gunnah? Nah, ini nama hukumnya idhar mutlak. Namanya apa? Idhar mutlak. Arti mutlak di situ memang dari awalnya itu nun mati dengan ya ketika dia bersambung gitu ya, atau satu kata, satu kalimat, maka nunnya dibaca jelas. Masalal hayatid dunya kama'in anzalna. Ulangi. Oke, pas kama itu suara panjangnya itu tidak dengung. Bukan kama. Bandingkan dengan yang kedua, kama. Beda ya. Kalau digabungkan begini Bu, antara dengung dan yang tidak dengung. Yang tepat yang kedua. Kama, bukan kama. Jangan dengung. Kama in al, terus in a. Ini hukumnya apa Bu? In a, idhar. Nah, ketika idhar, perhatikan suara nunnya. In a. Jangan ada jeda. In a, nggak boleh. Atau in. Jadi pola itu pun nggak boleh. Yang tepat insyaallah in a. Coba lagi bagus. Kemudian nah pas al pangkalnya jangan dinaikkan al, bukan, juga bukan al tapi datar. Azza, coba. Dan au tidak. Azza, coba. Kemudian zalnahu, alirkan. Anzalnahu minas sama. Coba. Hamzah ketika diwakafkan ada hukum namanya nabar. Nah, nabar di situ ditekan kuat. Coba. Oke. Kita sempurnakan dari masalah hayati waqaf di kata minas sama. 1, 2, 3. Masalah hayati dunia kama'in anzalnahu minas sama. Bagus. Kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi. Coba. Oke, fakhta. Di situ kha-nya tipis atau tebal? Tebal. Nah, tebalnya huruf kha tidak monyong. Lihat ke depan Bu, bukan fakh, bukan. Fakh, fakh. Bayangkan di dalam mulut itu mau mencapai huruf o. Fakh, fakh. Coba. Coba kita ulang. Minas sama'i fakhtalata bihi.
Talaqobi. Oh, jadi teletubbis jauh. Diulang dari kamar. 1, 2, 3. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. Asbahaha. Hak pertama kecil, hak keduanya besar. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. Pas nabatul ar-nya tebal. Nabatul ardi fa asbaha hashima. Ulang. Sodnya gini Bu. Fa asbah. Mengalir ya. Fa asbaha hashima. فأصبح هشيما تذروه الرياح. Tadru, alirkan suara dalnya. Ru tebal. Hur, rohnya tipis tebal. Hur. Hurri tebal tipis. Ada yang tibal, Ustaz, tipis tebal. Tipis bukan khas. Hurri. Lihat bukan huru. Pas tasdid jangan monyong, langsung ditarik. Hurri. Jadi tipis. Kalau pas tadi monyong, huru, jadi tebal. Fa asbaha hashiman tadrur riyah. Ulang. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Syai bas. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Oke, ada yang mau coba baca? Coba. Mana ibu-ibu? Oke, Bu. Kalau ayatnya kepanjangan dibaca pendek-pendek kan masalah, insyaallah ya. Silakan. Ya, Bu. Oh, mic-nya belum siap. Tes.
Ribe. Coba dulu. Ribe. Nah, bilang be. Lagi bu. Wadrib lahum masalah hayatid dunya. Masalah hayatid dunya kama in anzalna minas sama. Kama in anzalna tahan dulu. minas sama. Sambungkan minas sama. Fakhtalaqu bihi. Coba fakhnya aja dulu. Fakh belum. Tak kasih tahap nih. Fakhta. Sambungkan nabatul. Ibu bunyinya ke o, muko. Nah, lagi. Tenang bu, masih belum. Coba dicoba lagi. Boleh dicoba lagi ya? Syai'im muqtadira. Oke bu, masih PR ya pola-polanya. Alhamdulillah bu hebat, berani mencoba ya. Semoga Allah mudahkan bisa lebih baik percakapannya. Ada lagi? Ini mana dulu nih? Anak panitia. Ini bu, ini dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas Ulang napasnya, diulang dulu. Atau kalau kepanjangan sampai anzalna, sampai situ boleh. Wadrib lahum Ribe. wadrib Tolnya nggak mantul. Tadi yang pertama sudah bagus. wadrib lahum masalal hayatid dunya. Masalal hayatid dunya kama in anzalna minas sama'i fakhtalata Belum. Khonya fakhta. fakhtalata bihi nabatul ardi Tidak mantul ya. Ardi. nabatul ardi fa asbaha hashima فأصبح هشيما تدعوه رياح. Nah, coba tadruhul riyah. تدعوه رياح. Ditekan.
tadruhu riyah. Hurriyah. Hurriyah. Ya-nya nggak ditekan. Tadruhu riyah. Tadruhu riyah. Coba hurriyah. Hurriyah. Riyah langsung. Hurriyah. Hurriyah. Nah, banyak kan? Fa'asbaha hashiman tadruhu riyah. Coba. Fa'asbaha hashiman tadruhu riyah. Riyah. Hurriyah. Pelan-pelan. Hurriyah. Nah, pas riyahnya langsung Riyah gitu. Hurriyah. Masih, coba pelan-pelan ya Bu. Ikuti dulu, coba Riyah. Riyah. Nah gitu, tidak Riyah enggak. Langsung Riyah. Pelan-pelan, coba tadi Hurriyah. Hurriyah. Oke, bisa Bu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran. Muqtadiran. Bisa Bu, insya Allah. Hanya perlu banyak pengulangan saja, insya Allah. Terakhir, satu orang lagi yang depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum Allahnya tidak mantul. Wadrib lahum masalal hayat. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Kurang tekan. Minas sama. Gitu. Langsung ujungnya. Minas sama' Ya, gitu Bu. Dari kama. kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh. Khanya tidak mantul dengan fakhtala bihi. Coba. Nah, masih kan fakhtala. Jangan lepas, tahan. Fakhtala. Fakhlata bihi. Nah, jadi lapor Bu. Sebentar Bu. Talako. Talako. Fakhtala bihi nabatul ardi fa asbaha shima. Tul ardi, rohnya tidak dipantulkan. Terus juga shod. Nabatul ardi fa asbaha hashima. Coba. Nabatul ardi fa asbaha khazima. Tinggal shodnya. Fa asbaha. Fa asbaha. Jangan lepas. Jangan dipantulkan. Fa asbaha. Nah, tahan. Fa asbaha hazima tazruhur riyah. Sekarang shinnya Bu. Hashiman. Coba. Hashima tazruhur riyah. Sekarang dalnya tidak lepas, tahan lagi. Tazruhur riyah. Oke. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Alhamdulillah. Itu sudah bagus, cuma di huruf sukun ya. Selain qalqalah jangan dipantulkan. Kayak
qad, ya, terus juga lam, ro, itu tidak dipantulkan. Jadi nanti latihan huruf-huruf selain qalqalah untuk tidak dipantulkan. Baik ibu-ibu, ya, kita akan masuk pada bahasan kita. Namun sebelumnya saya baca ulang, perhatikan sambil dirasakan ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Yang artinya buatkanlah untuk mereka, yaitu untuk umat manusia, sebuah perumpamaan tentang kehidupan alam semesta ini, kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat ini Allah memberikan sebuah perumpamaan tentang apa? Kehidupan dunia. Namun sayangnya kita kadang jarang mentafakuri dari setiap tetesan air hujan yang turun dari langit ke dunia. Kadang kita masih sering mengeluh, tuh hujan, kepoyan, basah, tuh hujan, banjir, dengan segala macam keluhan lainnya. Padahal ketika air hujan turun, yang menurunkan siapa? Allah. Di surat An-Nahl Allah berfirman, Huwallazi anzala minas samaa, dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Ya, Allah yang menurunkan air hujan itu yang akhirnya dengan hujan turun ke dunia, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan bisa makan, bisa minum, bisa hidup. Manusia pun demikian. Betul tak itu? Namun ternyata di balik turunnya hujan itu ada sebuah hikmah yang luar biasa, di mana Allah mengajak kita untuk merenungkan setiap air hujan yang turun itu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian lihat tumbuhan itu pada masa-masa tertentu jadi tumbuh, asalnya kan tidak ada kehidupan. Lihat tuh Arab Saudi ketika musim panas, gersang gitu. Tapi dalam beberapa tahun terakhir hujan turun di Arab, sekarang sudah mulai menghijau sebagian. Padahal dulunya gersang. Tapi ketika sudah lama tidak turun hujan lagi, jadi kering, akhirnya hilang lagi tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah kehidupan dunia. Seperti tumbuh-tumbuhan yang dia tumbuh, tapi ketika sudah tidak ada air, dia hilang, diterbangkan oleh angin, kemudian tidak lagi berbekas. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, beliau menyebutkan tentang beberapa poin dari surat
Al-Kahfi ayat 45 ini. Hikmah yang beliau sampaikan terkait dengan surat Al-Kahfi ayat 45 ini Bu, bahwa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mengapa Allah mengembangkan dunia seperti air? Di annal ma' la yastaqirru fihi mawdi'. Karena yang namanya air itu sifatnya tidak akan tetap pada suatu tempat. Saya ulang, karena sifat air itu Bu, tidak akan tetap pada suatu tempat. Kadzalika dunya la tabqa ala halin wahidah. Maka dia pasti akan turun kemudian mengalir ke daerah yang lebih rendah. Demikian pula lah kehidupan dunia, tidak akan tetap pada suatu keadaan, maka dia akan berpindah pada keadaan yang lain. Ada yang di atas, nanti bakal di bawah. Ada yang di bawah, nanti bakal ke atas. Bukankah dulunya kita tidak punya apa-apa, sekarang kita punya? Dulu kita pernah sakit, sekarang sehat. Atau yang dulunya pernah sehat, sekarang sakit. Dulu kita punya jabatan, sekarang punya jabatan. Dan begitu sebaliknya. Kehidupan dunia itu akan terus seperti itu. Ada di atas, yang di bawah, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, yang lapang dan yang sempit. Manusia sekarang banyak yang berlomba-lomba untuk serius menjalani kehidupan di alam semesta ini untuk meraih kesuksesan dunia. Tidak sedikit di antara anak-anak muda milenial hari ini, ukuran kesuksesan bagi mereka adalah ketika mereka telah meraih gelar pendidikan, mereka punya pekerjaan, mereka bisa punya kendaraan, mereka bisa menikah. Sehingga dalam perkara ibadah mulai disepelekan. Sholatnya diabaikan, ngajinya juga jarang. Ketika disuruh ngaji nggak bisa, terbata-bata. Tapi bahasa Inggris lancar, ya, bahasa teknologi hafal. Tapi ketika disuruh baca Quran, gugup, kaku, terbata-bata. Subhanallah. Ada juga orang yang ketika sehat, dia gunakan sehatnya itu hanya untuk mencari kehidupan dunia. Bangun pagi, pulang malam, terus aktivitasnya hanya untuk mencari dunia, sehingga tidak sempat untuk belajar ilmu agama, tidak sempat berkumpul dengan orang-orang saleh, tidak sempat bercengkrama dengan para ulama, karena sibuk waktunya dipakai mencari dunia. Dari namanya saja Bu, dunia itu fana, ya, sesuatu yang bakal sirna, sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Dan kalau melihat awal mula dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia ini kan menjadi tempat Adam itu diturunkan, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu diturunkan dari surga. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, "Qulna ihbitu minha jami'an." Turunlah kalian di dalam surga. Yang kemudian Allah itu mengatakan di surat Al-Baqarah, sebentar, khawatir saya salah, dari ayat 30. Nah, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, ayat 36. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga, sebagian kamu bakal menjadi musuh bagian lain. Lalu kata Allah, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi, wa mata'un ila hin, sampai waktu yang ditentukan. Berarti dunia ini kan sebagai tempat Nabi Adam diturunkan, tempat ujian, ya, yang mana ketika di surga Nabi Adam dan istrinya itu bisa menikmati apapun yang mereka kehendaki sesuai dengan keinginan mereka, tanpa perlu berlelah-lelah, tanpa perlu capek. Tapi ketika diturunkan ke alam dunia,
Nabi Adam dan istrinya merasakan capek, lelah, takut, sedih, khawatir, dan berbagai macam rasa lainnya. Namun Nabi Adam dan istrinya sabar menjalani kehidupan di alam semesta ini. Nabi Adam sadar dunia ini bukan tempat tinggalnya. Dunia ini tempat ujian bagi mereka. Lalu Nabi Adam dan istrinya bertobat kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita ibu-ibu. Sehebat apapun kita mencari kehidupan dunia, ingat, bukan tempat tinggal kita. Mau kita tata rumah sebagus mungkin, didekorasi, dihias, selalu ingat, itu rumah bakal ditinggalkan. Punya mobil, punya harta apapun itu selalu ingat, ini bakal ditinggalkan. Dan tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali amal soleh. Maka kalau Allah menitipkan harta kepada kita, ibu sudah bekerja keras, suami ibu bekerja keras, bahkan anak ibu pun bekerja keras sampai menjadi orang yang sukses, banyak hartanya, banyak asetnya, ingat, itu bakal ditinggalkan. Kalau sudah diberikan oleh Allah, maka bagaimana caranya agar harta itu bisa bermanfaat sampai ke akhirat? Kan soal harta atau bagian rezeki kita itu yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usaha, yang disedekahkan jadi apa? Pilih mana? Ya kita sesuai proporsinya, sesuai dengan kebutuhan kita. Cukup buat makan, cukup buat pakaian. Kalau sudah cukup, sisanya dipakai liburan. Betul? Bukan nggak boleh liburan, silakan. Kita bisa berjalan-jalan di alam semesta ini, namun jangan lupa sisihkan untuk kehidupan akhirat kita, untuk bersedekah. Ya. Atau kita investasikan uang itu untuk kemaslahatan ilmu akhirat kita. Ibu belajar misalkan ilmu agama, kalau belum bayar keluarkan, itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Yang ibu keluarkan di jalan Allah pasti bakal diganti. Ada peluang untuk berjihad misalkan di Palestina, ibu punya harta, sok keluarkan. Itu akan menjadi investasi akhirat buat kita nanti di akhirat. Maka ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, keadaan kita hari ini merupakan perpindahan dari kehidupan sebelumnya. Dulu kita susah, alhamdulillah, sekarang dicukupi oleh Allah. Dulu ada yang belum menikah, sekarang sudah menikah. Bahkan ada yang sudah menikah tapi putus di tengah jalan. Ada yang sudah menikah ditinggalkan oleh pasangan. Ada yang ditinggalkan karena meninggal, ada yang karena lain-lain. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang karena selingkuh, ya, ada yang karena kasus-kasus lain. Alhamdulillah. Tapi pada hakikatnya dunia ini tempat pertemuan dan tempat perpisahan. Di mana kita bertemu pasti bakal berpisah. Betul? Maka kalau kita tidak menyadari hakikat kehidupan dunia, cenderungnya apa? Nah, kegewut dunia kita. Jadi dipegang seakan-akan dunia itu bakal selamanya. Kalau dunia sudah ada di pelupuk mata kita, maka apa kata Nabi? Maka Allah bakal menyempitkan dada kita. Sehingga ketika dunia itu diambil, nyerinya luar biasa. Ada yang merasa sakit banget ketika ditinggal suami. Tadi jam 6 pagi di komplek usaha hijau ada yang meninggal dunia. Suami telah meninggalkan istri dan anak dan juga cucu. Saya lihat istrinya nangis gitu. Subhanallah. Ternyata benar hari perpisahan itu ada. Secinta-cintanya pasangan istri kepada suami tetap juga bakal berpisah. Secinta-cintanya anak ke orang tua pun pasti bakal berpisah. Maka benarlah kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka tafariqu bi. Cintailah siapapun yang kau cintai, tapi ingat kau bakal berpisah. Silakan kau hidup, tapi ingat kau bakal mati. Maka ibu-ibu, kenikmatan hidup kita hari ini harus dibarengi dengan rasa ingat dalam hati kita bahwa semua ini bakal sirna, bakal berpindah.
Di surat Al-Imran ayat 140 Allah berfirman, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Maka sekarang yang sedang di atas, jangan merasa kita sedang dimuliakan. Justru kita sedang diuji oleh Allah. Yang di atas pun bisa jadi mereka yang sehat, mereka yang tidak ada hutang, mereka yang tidak ada cicilan, mereka yang kehidupannya itu aman, gak ingat kontrakan, gak ingat biaya yang membuat pikirannya itu sempit gitu ya, susah. Dia hidupnya enteng sekali, nyaman. Di saat orang lain masa stres, dia tuh kayak bahagia sekali menikmati hidup. Ada yang pensiunan dapat bulanan, ada yang PNS dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang seperti ini terkadang merasa alhamdulillahnya abdi mah hidup teh nikmat. Padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang itu merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan, tapi hati-hati. Ketika nikmat itu tidak membuatkan hati kita semakin dekat, tidak membuat hati kita semakin takut, ibadah lalai, jarang menimba ilmu, jarang membaca Quran, kita jauh dari ilmu agama, itu nikmat berupa musibah. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat dahulu. Ketika Allah memberikan nikmat harta kepada mereka, di antara sahabat itu mengatakan, saya khawatir nikmat ini merupakan nikmat yang disegerakan oleh Allah di dunia, namun di akhirat tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Maka yang pertama, Bu, hati-hati. Dunia itu seperti air karena tidak tetap pada suatu tempat. Kemudian yang kedua, wali'annal ma' yadhhabu wa la yabqa. Sifat air itu terus bergerak dan akan habis pada masanya. Fakadzalika dunya, demikian pula dunia, tafna wa la tabqa. Dunia itu bakal sirna, bakal hilang dan tidak akan kekal. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita berjuang keras di atasnya itu, kita berkeringat, kita capek, kita kerahkan seluruh ide gagasan yang ada dalam pikiran kita. Bahkan kita gunakan malamnya untuk mencari dunia, siangnya dipakai untuk mencari dunia, bahkan belajarnya kita pakai untuk mencari dunia, sampai-sampai ibadah yang dilakukan pun untuk mencari dunia. Doa-doa yang dipanjatkan pun lebih banyak urusan dunia dibanding urusan akhiratnya. Bahkan ada orang yang rela sholat tahajud untuk mendapatkan dunia, begitu dunia dapat tahajudnya lewat. Ada yang rajin sholat duha untuk usahanya lancar, usahanya lancar, sibuk dengan usahanya, duhanya lewat. Ada yang dulu pernah menangis karena gak punya uang. Ada yang dulu pernah khusyuk sekali dalam sholatnya karena tidak punya pekerjaan, karena diri hutang. Sampai-sampai ketika dia takbirnya berlama sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, nikmat sekali. Dikabulkan oleh Allah permintaannya, hilang langsung nikmat sholatnya. Allah Akbar, Allah Akbar. Padahal dulu ketika tidak diberikan nikmat dunia yang dia harapkan, dia bisa menikmati ibadahnya. Maka bahayanya orang ketika tidak mengenal hakikat dunia, seringkali melalaikan kehidupan akhiratnya. Bagus kita minta dunia kepada Allah, itu nggak salah. Ibu sholat tahajud, pengen lunas hutang, pengen apapun tentang urusan dunia, bagus, bagus sekali. Dan itu merupakan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi hati-hati, kalau sudah dikasih, biasanya sok lewat tahajudnya, jadi malas. Ketika sakit, coba ibu, ketika sakit doa itu bisa sampai berujung cipanol itu. Nah ketika sehat susah itu keluar air mata.
malah sering ngantuk dalam doa. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi kalau pas lagi sakit, ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Sampai dalam kalimat yang diminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sehat, loss. Jadi kalau mau jujur kita merasakan nikmat ibadah itu justru pas dalam keadaan susah. Maka sekarang kita kepada Allah, ya Allah, aku juga pengen nikmat ibadah dalam keadaan sehat. Aku juga pengen, ya Allah, nikmat menjalankan ibadah ketika cukup kehidupannya. Uang ada, tabungan ada, anak sehat, tidak ada pikiran. Pengen juga, ya Allah. Minta kepada Allah, karena setiap ibadah itu ada rasa nikmatnya. Kalau kita bisa menikmati dunia, kenapa tak bisa menikmati ibadah dalam kehidupan? Makanan ada rasanya, betul. Minuman ada rasanya, seger, ya. Angin yang berhembus juga ada rasanya. Tapi kenapa pas ibadah kita apa? Orang berbuat dosa ada rasanya nggak? Ada. Rasa dari setiap dosa itu memang di awal nikmat, tapi setelah itu menyesal. Tapi kenapa orang yang melaksanakan ketaatan kok seakan-akan hampa rasanya? Padahal kalau mau jujur, nikmat ibadah itu lebih lezat daripada nikmat dunia. Sekarang kita capek-capek bekerja, bersusah payah hanya untuk mencari secuil nikmat dunia, yang itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari ibu-ibu dari sekarang, ini dunia merupakan ujian bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Apapun bentuknya, apapun yang ibu terima, yakini itu ujian dari Allah. Handphone, pakaian, tabungan, rumah, suami, anak, tetangga, orang tua, semuanya ujian. Di dunia ini tempatnya ujian, tempatnya perjuangan. Kalau kita sudah paham, seperti hanya Nabi Adam dan istrinya paham, oh dunia ini bukan tempat istirahat, dunia ini tempat perjuangan, tempat untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah di akhirat udah nggak bisa tobat. Makanya Allah terima tobat Nabi Adam dan istrinya itu ketika di dunia. Mereka bertobat, maka Allah ampuni tobatnya, Allah terima tobatnya. Sekarang kita ibu-ibu berjuang dengan sekeras mungkin, sekuat tenaga untuk hidup di dunia ini, untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Kalau tidak sadar bakal sirna, kita bakal kecewa. Nah, capek-capek kuliah supaya membuat orang tua bangga, orang tuanya meninggal, kecewa anak. Orang tua menyekolahkan anak, terus capek-capek membiayai menyekolahkan, tiba-tiba anak yang misalkan punya kasus gak jadi, kecewa. Kalau gak ada kasus, anaknya tiba-tiba meninggal, padahal minggu depan udah mau wisuda, orang tuanya kecewa. Sadari dari sekarang. Kalau dari awal target kita, mata kita, tujuan kita fokusnya ke alam dunia, siapkan hati untuk kecewa. Siapkan itu. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena sifat dunia fana, bakal sirna. Coba bayangkan ibu, ada orang capek bekerja siang malam, dia 20 tahun belum punya rumah. Dia nabung dari awal nikah itu sampai istri anaknya mau liburan, itu jangan liburan kita pakai untuk beli rumah, kita makan ala kadarnya. Yang orang yang lain mah bisa jalan-jalan, dia mah dikumpulin uang itu untuk beli rumah. Tepat 20 tahun setelah dia nabung karena stroke, setelah itu meninggal dunia. Apa yang terbayang?
kecewa, capek-capek bekerja, pas udah ada uangnya mau beli rumah kena setel, kan jadi flashback. Coba mau dipakai, mau bisa liburan, bisa menikmati alam semesta, kan gitu ya, bisa dipakai bersedekah, bisa dipakai apa gitu. Akhirnya dalam bayangannya itu hanya apa? Nabung, bekerja untuk nabung terus. Akhirnya sampai kelelahan, kena penyakit, meninggal dunia. Emang dunia hanya untuk itu? Tidak. Buka mata hati kita, buka pandangan kita. Dunia ini perjuangan untuk kita. Ibu sedang berjuang dengan nikmat yang Allah berikan. Mau dipakai apa ini nikmat sehat? Ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, bukan wanita karir, ibu punya banyak waktu luang di rumah. Mau dipakai apa itu waktu? Itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sudah besar, ibu tinggal lagi berdua dengan suami. Itu kondisi berdua itu ujian juga buat ibu. Mau dipakai apa? Di sisa-sisa waktu yang ada mau dipakai apa? Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah. Oleh karena itu, dunia ini saking hinanya ketika kita pulang kepada Allah. Kita tuh pernah pakai gigi palsu, itu gigi palsu harus dicabut. Ada gigi emas juga misalkan di sini, dilepas. Semua dilepas. Jam tangan yang mahal, apapun yang mahal, melekat di tubuh kita bakal dilepas. Yang tertinggal hanya kain kafan saja. Kain kafan, kapas, gitu ya. Maka kata Nabi, orang ketika meninggal dunia itu meninggalkan 3 hal. Ketika di alam, saat dia antar ke alam kubur, 2 kembali, 1 yang tetap tinggal. Siapa yang kembali? 1 ahluhu, keluarganya. 2 wamaluhu, hartanya. Yang tetap tinggal bersamanya di alam kubur apa? Amal. Maka di lanjutan ayat surat Al-Kahfi ini Allah menginformasikan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat, sedangkan amal soleh yang terus menerus, khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik diharapkan pahalanya di sisi Allah, wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Tinggal pilih. Mau ibu memoles anak itu dengan sebaik-baiknya, yang paling beruntung memoles anak dengan ilmu agama. Jadi anak yang soleh, yang diharapkan itu nanti doanya. Karena Nabi pernah bersabda, ada orang tua yang ketika di surga itu ditampakkan oleh Allah kebaikan, pahala yang sangat banyak. Lalu orang tua itu bilang, ya Allah, ini amal apa? Saya perasaan belum pernah beramal dengan amal ini banyak sekali. Maka dikatakan kepadanya, inilah doa anakmu sewaktu di dunia yang mendoakanmu terus-menerus sehingga engkau mendapatkan karunia dari Allah. Masya Allah. Dan selebihnya apa? Amal kita. Wal baqiyatus shalihat. Pada akhirnya kita bakal berlepas diri dari apapun yang melekat dengan kita, dan kita yang akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa li'anna al-mal la yaqdir ahadun an yadkhulahu wa la yubatil. Karena air itu tidak akan pernah sanggup seorang pun untuk masuk ke dalamnya kecuali dia pasti basah. Ya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, dunia itu diibaratkan seperti air. Karena dunia itu gak mungkin orang kalau sudah masuk gak basah, pasti bakal basah. Maka dunia kalau kita sudah masuk ke dalamnya bakal kena fitnahnya. Termasuk kita hari ini kan,
kena fitnahnya ada aja, pengen ini, pengen itu, ya itu manusiawi. Tapi segera disadari, kalau kita tidak menyadari itu, nanti kita tertutup mata kita dari kenikmatan yang Allah janjikan di surga nanti. Coba belajar dari saudara-saudara kita di Gaza. Apa yang diharapkan di sana? Rumah-rumah hancur. Betul? Setiap hari bom di mana-mana, keadaannya tidak tenang. Saudara-saudara mereka yang di pinggiran-pinggiran itu Mesir, Yordania, Lebanon dan lain-lain tidak bisa membantu mereka. Ya, apa yang bisa diharapkan? Ibu kalau hidup di sana gimana? Kayaknya tingkat kasus bunuh dirinya bakal lebih banyak. Tapi subhanallah, tidak terdengar di Gaza itu ada warga yang bunuh diri. Karena mereka sadar dunia tempat perjuangan dan bakal sia-sia kalau matinya bunuh diri. Subhanallah. Kalau sudah sadar dunia itu tempat perjuangan, ayo siapkan mentalnya, siapkan apa yang perlu disiapkan, ilmunya, siapkan hartanya, fisiknya. Karena sadar dunia tempat perjuangan. Jadi ibu-ibu jangan terlalu berharap dengan dunia. Hadapi saja dan siapkan hati dengan sesuatu yang memang bakal menyulitkan hati kita. Kalau ibu dikasih nikmat, insya Allah ibu itu sesuatu yang diharapkan. Tapi ketika ada sebuah keadaan yang membuat kita tidak siap, kita harus sabar, kita harus menerima. Itu kadang mengejutkan hati kita. Kalau hati ini tidak siap dengan ilmu, maka siapkan dari sekarang. Lihat suami, ya Allah, dia bakal berpisah. Entah saya duluan atau suami duluan yang bakal meninggal. Maka manfaatkan pun kebersamaan dengan suami. Barangkali tidak lama lagi. Cepat kita memaafkan. Jangan lagi berlarut-larut dalam masalah. Karena waktunya mepet. Ya anak juga, ibu saya kepada pengen bisa membersamai mereka sampai menikah, sampai punya cucu. Tapi Allah punya rencana lain. Maka titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak tahu bakal bisa membersamai anak sampai tua atau tidak. Aku titipkan kepada-Mu ya Allah. Ente pun udah siap hati kita. Kenapa kita sering sakit hati, sering shock, kaget, terkejut ketika sesuatu itu diambil oleh Allah? Gak pernah bersiap. Padahal kita diperintah oleh Allah untuk selalu bersiap. Kita seringnya mempersiapkan sesuatu itu yang cocok dengan keinginan, betul nggak? Tapi yang tidak sesuai keinginan kadang tidak dipersiapkan. Ya pantas lah. Kita sering kehilangan, Ibu coba baca di berita gitu ya, banyak survei yang menyebutkan bahwa tingkat stres wanita sekarang itu lebih besar. Ya, ada yang takut kehilangan suami, takut KDRT, ya, ada yang takut menikah, ada yang takut nggak punya pekerjaan, ada yang takut gak nikah. Akhirnya apa? Jadi banyak yang stres. Subhanallah. Apa yang disestreskan di alam semesta ini? Yang ditakutkan oleh manusia hari ini itu adalah mereka takut tidak punya apa-apa. Mereka takut tidak seperti manusia yang lain. Akhirnya pikiran mereka itu dikunci oleh kehidupan orang lain, karena sering membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Mulai belajar dari sekarang. Apa sih yang kita inginkan? Siapkan dari sekarang. Oh, saya tidak ingin sakit. Berarti siapkan. Kalau suatu saat sakit nanti bagaimana? Nah, jangan dipikirkan sakitnya, tapi jadikanlah makanan dan minuman kita itu sebagai obat. Hari ini kan ada orang tuh yang menjadikan minuman dan obatnya itu jadi makanan sehari-hari setelah sakit. Masa harus menunggu sakit dulu? Jadi kalimatnya begini,
jadikanlah makanan dan minumanmu hari ini sebagai obat, sebelum obat menjadi makanan dan minumanmu sehari-hari di masa depan. Ibu takut suul khotimah, takut akhirnya yang buruk, maka disiapkan dari sekarang. Pilih teman yang baik, waktu yang baik dipakai untuk ibadah. So, dipilih dari sekarang. Apalagi yang sedang dikhawatirkan, khawatir ini lakukan, persiapkan dari sekarang. Aduh, khawatir nih kalau tiba-tiba suami gak ada, bagaimana? Titip ya Allah, kalau suatu saat suami berpisah dengan saya karena kematian, cukup besok kebutuhan saya ya Allah. Hari ini masih tertutup ya Allah, masih bingung mau jualan apa, mau bisnis apa, mau investasi takut ditipu. Ada kan kekhawatiran? Ada yang takut, jadi kalau suami meninggal nanti gimana nih saya? Itu sesuatu yang ditakutkan oleh para istri sekarang. Tapi kalau ibu menggantungkan harapan itu kepada Allah, insya Allah semua baik-baik saja. Memang masa depan itu goib, tapi yakinlah di setiap keadaan Allah selalu membersamai kita. Yakin, husnudzon, terus berprasangka baik kepada Allah, semua baik-baik saja. Kalau ada pikiran-pikiran negatif, ada kekhawatiran, langsung ya Allah, aku sedang takut hari ini, tenangkan saya ya Allah. Udah, enteng pun. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Allah senantiasa bersama kita, maka setiap kali ada keadaan yang membuat hati ibu merasa sempit sekali, sampai sesak dada kita, apa yang dianjurkan oleh para ulama? Ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Langsung, ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Engkau ya Allah. Semua pintu harapan telah tertutup kecuali pintu harapan kepada-Mu ya Allah. Udah enteng menjalani kehidupan ini. Yang terakhir, wali'anna al-ma'a idza kana biqadrin kana nafi'an munbita. Ketahuilah bahwasanya air itu jika sesuai dengan porsinya, ia akan manfaat, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghijaukan tanaman, begitu ya. Wa idza jawazal qadara kana dharan muhlikan. Tetapi jika lebih dari kadarnya, maka dia akan menjadi banjir yang membahayakan. Wa kadzalika dunya, begitulah kehidupan dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan sangat-sangat bermanfaat. Bukankah kedudukan di surga itu karena amalnya di dunia, bukan karena amalnya di akhirat? Betul Bu? Ibu bisa dapat surga itu karena apa? Amalnya di dunia, dirahmati oleh Allah, dikaruniai oleh Allah, ibu dapat kedudukan di surga. Maka dunia ini wasilah untuk kita bisa mendapat kedudukan paling tinggi di akhirat. Sekarang berubah pola pikirnya. Oh, saya paham. Dunia ini tempat spesial dari Allah untuk hamba-hambanya agar berlomba menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu siapkan dari sekarang ilmunya, siapkan bekalnya, siapkan amalnya untuk bertarung di dunia ini menjadi yang terbaik. Kalau untuk perkara dunia ibu nggak masalah mengalah, tapi kalau untuk perkara akhirat jangan mengalah, berlomba. Ada orang yang mau sedekah, oh sama teman ibu lah jangan, serius. Ayo yang kere, jangan, sok berlomba. Ibu itu 100.000, ibu 200.000. Oh saya 200.000, tambah lagi 300.000, ya tambah lagi 400.000, sampai ibu dapat mobil yang paling tinggi, saya 1 juta. Ibu dapat yang terbaik. Saya ulang, untuk perkara dunia enggak masalah ibu mengalah, mendahulukan orang lain. Tapi kalau perkara akhirat jangan dibalik Bu. Perkara akhirat ibu berlomba-lomba menjadi yang terbaik, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jelas Bu? Maka dari itu kita harus memahami dunia ini tempat spesial dari Allah supaya kita mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selamat di dunia ini? Mereka yang tahu waktunya untuk ibadah, dipakai ibadah. Mereka yang bisa mendahulukan mana yang paling bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Mereka yang selalu memilih dalam setiap perbuatan, sehingga kalau perbuatan itu menjadi ibadah, dia kerjakan. Tapi kalau perbuatan itu tidak jadi ibadah, dia tinggalkan. Terakhir, Rasulullah SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ibu, kita semua harus sudah mulai mencari apa sih yang manfaat dalam hidup ini. Banyak Bu. Yang manfaat dalam hidup ini adalah, kita mulai dari yang sederhana. Pertama, waktu kita sama, maka tentukan waktu itu menjadi sesuatu yang berharga. Tidak ada satu waktu yang terlewat kecuali menjadi ibadah, kecuali menjadi zikir, kecuali nambah ilmu, nambah manfaat. Maka mulai diingat aktivitas apa yang sering melalaikan. Main HP, nonton TV, ngegosip misalkan, nongkrong di depan teras, mana lagi Bu, berlama-lama di WC. Ngapain ketemu berlama-lama di WC? Ya, betul Bu, harus mulai dicatat Bu. Dari bangun tidur, catat kebiasaan buruknya itu apa. Bangun tidur lihat HP berapa jam? 15 menit lihat HP. Di WC 1 jam. Nah, dicatat itu. Itu coba waktu ibadah, ibu sholat berapa menit satu kali sholat? Katakan 15 menit kali 5. Tuh, belum sampai 2 jam itu untuk ibadah fardu. Sisanya kemana itu? Dipakai tidur berapa jam? Tidur malam, tidur pagi, tidur siang, tidur di pengajian. Dicatat itu. Kalau enggak begitu, bablas gitu, tertinggal sama yang lain. Ini di luar sana ada yang sedang berlomba mendapat ampunan Allah. Mereka menangisi dosa-dosa mereka. Mereka sedang bertobat, sedang berbanyak istighfar. Nah kita karena merasa kayaknya hari ini kita berbuat dosa, enteng kita beristighfar. Subhanallah. Ya. Jadi untuk perkara akhirat jangan mengalah. Terus kita berlomba untuk menjadi yang terbaik. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada para wanita. Beritanya itu untuk bertakwa kepada Allah. Wahai para wanita, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Nabi diperlihatkan oleh Allah di dalam neraka yang paling banyak di antara penghuninya itu adalah para wanita. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi Nabi menjabarkan, membocorkan dosa apa yang menyebabkan para wanita itu masuk neraka. Yang pertama, tidak bersyukurnya kepada suami. Ya, hati-hati Bu. Kalau ibu melihatnya hanya sekedar lihatin suami sama manusia seperti kita, ya jelas sama seperti kita. Tidak sedikit kan akhirnya para istri itu meremehkan suami. Suami itu terkadang menjadi ujian sangat besar bagi istrinya ketika istri itu menjadi ujian yang besar sekali untuk suami ketika suami memberikan yang terbaik, tapi ketika nampak satu keburukan, hilang semua kebaikan suami itu. Hati-hati Bu, yang dicap oleh Nabi itu adalah wanita yang tidak bersyukur akan kebaikan dari suami. Memang suami ibu misalkan bukan malaikat, ada kesalahan, tapi jangan tutupi kebaikannya. Ibu tidak suka dengan satu sifatnya, tidak suka dengan satu perilakunya, tapi jangan lupakan kebaikan-kebaikannya. Ya, dia pernah berjuang untuk ibu, keluar keringat untuk ibu. Harus ingat jasa suami, walaupun
di balik itu ada yang membuat hati ibu sakit hati. Nah, inilah yang membuat Nabi itu mewasiatkan kepada para wanita hati-hati. Sikap tidak syukur kepada suami itu ternyata yang paling banyak menyebabkan para wanita itu masuk neraka. Kemudian banyak lagi dengan dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu Nabi mewasiatkan kepada para wanita apa? Untuk bersedekah. Sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar dibebaskan dari siksa neraka. Pada waktu itu wanita-wanita yang langsung diberi nasihat itu, ada yang melepaskan antiknya, cincinnya, gelamnya untuk disedekahkan. Nah, bukan berarti saya di sini ayo sedekah, bukan. Sekarang enggak begitu, ya. Tapi intinya adalah ibu-ibu kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat berjuang kita sekarang di dunia, tempat taubat kita pun sekarang di dunia. Jangan nunggu taubat nanti di akhirat. Sudah terlambat. Seperti orang menunggu remedial pas sudah lulus. Nggak bisa. Udah kelulusan udah nggak bisa ada remedial. Yang lain pada lulus, ibu meminta remedial, udah nggak bisa. Yuk berjuang dari sekarang. Ini tempat kita untuk memperbaiki amal, mentobati dosa-dosa kita, ya. Dan kalau ibu sekarang punya salah sama suami, sama anak, sama tetangga, ayo minta maaf dari sekarang. Syekh Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan Allah merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah merahasiakan ridhonya dalam setiap amal yang dikerjakan oleh hamba-Nya. Maka jangan meremehkan amal, karena kita tidak tahu di mana Allah meridhoi amal-amal kita. Bisa dipahami, Bu? Ibu sekarang lagi ngaji, lagi duduk, ada orang butuh bantuan, bantu. Ada ketemu dengan teman, ucapkan salam. Ketemu orang lain, didoakan. Ada sampah misalkan sedikit di masjid, pungut. Niatkan karena Allah. Di surat Al-An'am 69, tahun jatuh saja Allah tahu. Rasakan seakan-akan Allah sedang melihat kita. Ada sampah sedikit, pungut. Contoh ini sampah. Saya bisa aja menyimpan nanti sama panitia, tapi gak jadi amal buat saya. Kalau saya ambil, saya pungut, udah saya bawa ke rumah, simpan, dibuang. Jadi amal kan? Tergantung niatnya karena apa. Maka kembali ke ya, saya niatkan karena Allah. Udah, gak usah merepotkan panitia. Itu mentang-mentang ada panitia penatakan gitu ya. Subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, Allah merahasiakan murkanya dalam setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Supaya apa? Supaya seorang hamba itu tidak meremehkan perbuatan dosanya. Kita tidak tahu Allah itu murka kepada kita pada dosa yang mana. Ya, ada dosa yang diampuni, ya, ada yang juga barangkali dosa yang belum kita taubati. Maka jangan meremehkan dosa. Yang terakhir, Allah merahasiakan para walinya, para kekasihnya di antara hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya kita tidak meremehkan orang lain. Dan kadang kita menghargai orang itu kalau orang itu terpandang, itu ada ustaz, sampai assalamualaikum, kayak lembut sekali. Tapi kalau assalamualaikum, kalau orang dia tidak terpandang biasa. Nah, maksudnya begitu. Jangan karena dia ustazah, salah kita tinggal lembut, assalamualaikum. Ada yang kasih pahami, assalamualaikum. Ke anak pakai waalaikumsalam. Ya, ibu-ibu. Sama, mau ke guru, mau ke murid, mau ke orang yang kaya, orang yang miskin, yang punya jabatan, yang gak punya jabatan, sama perilaku kita. Kalau ada tamu, sok spesialkan seperti kita menspesialkan presiden misalkan. Kalau ada presiden itu persiapannya sabulanan. Kayak presiden bakal datang di dekorasi atau apa. Atau kalau ada misalkan ustaz atau ustazah khotbah yang terkenal mau datang ke rumah ibu, itu buah-buahan semua ada itu, daging mah, wah segala saya mikir. Tapi kalau tetangga saya ayam bu caranya
Pernah gitu Bu? Subhanallah. Padahal di dalam Quran itu ada kisah Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu sampai disiapkan daging terbaik. Yang ketika itu Nabi Ibrahim belum tahu bahwa yang datang ini malaikat. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, kita tidak tahu siapa para kekasih Allah di alam semesta ini. Itu yang dirahmatkan para nabi jelas ya. Tapi setelah para nabi kan ada orang-orang saleh yang kita tidak tahu, barangkali mereka itu sering nangis di tengah malam, sering berpuasa Senin Kamis. Bisa jadi mereka itu para kekasih Allah, tapi kita nggak tahu. Kan? Apa namanya? Hormati mereka. Karena mereka itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dihormati, manusia yang lain pun ingin dihormati. Maka kita menghormati orang lain seperti kita ingin dihormati oleh orang lain. Ibu kalau misalkan punya salah, ya, inginnya minta maaf dulu baru dimaafkan, atau sebelum minta maaf sudah dimaafkan? Saya ulang. Ibu punya salah. Nah, kalau pas ibu punya salah itu pengennya ibu minta maaf dulu terus dimaafkan, atau sebelum minta maaf sudah dimaafkan? Tuh, ya, catat Bu. Kemudian ibu kalau punya salah itu mau kesalahannya diukit-ukit atau cukup ditutup, jangan diukit-ukit lagi. Tuh, itu catat Bu. Yang ketiga, ibu kalau punya salah pengennya itu dibalas lagi kesalahannya atau langsung dimaafkan. Nah, itu juga yang diinginkan suami ibu, ya. Jadi suami ibu tuh kalau punya salah pengennya ibu langsung dimaafin, jangan diukit-ukit, langsung dimaafkan. Itu juga yang diinginkan oleh orang lain ketika berbuat salah. Maka mulailah dari diri sendiri. Oh, kalau ada orang berbuat salah, mungkin dia juga ingin saya maafkan. Ya Allah, dan saya maafkan. Udah Bu, saya maafkan, saya ikhlaskan. Udah, ibu mah hanya berharap dari Allah. Sekali lagi Bu, rumus kita beradaptasi dengan orang itu, rasakan seperti kita merasakan diri sendiri. Bahagiakan seperti kita membahagiakan diri sendiri. Ibu pengen diucapin salam, sok ibu ucapin salam. Ibu pengen diterima kasihi, sok ibu bilang terima kasih. Betul? Jangan nunggu orang lain berbuat baru ibu berbuat. Mulai dari diri sendiri. Baik ibu-ibu, itu saja. Jadi kesimpulannya 4. Yang pertama, bahwa air tidak diam menetap di suatu tempat, demikian pula dunia tidak tetap dengan satu kondisi yang sama. 2. Sifat air terus bergerak dan tidak akan habis. Akan habis. Begitu juga kehidupan dunia yang sifatnya apa? Fana dan tidak kekal. Yang keempat, yang ketiga, bahwa air tidak, seseorang itu tidak akan mampu masuk ke dalamnya tanpa basah. Ya, demikian pula kehidupan dunia. Ketika dia nyemplung ke alam dunia, pasti bakal terkena fitnahnya dunia. Yang terakhir, air itu jika digunakan secara proporsional kadarnya niscaya bermanfaat, dapat menumbuhkan tanaman. Namun jika berlebih batas, berpotensi mendatangkan bahaya banjir dan dapat membinasakan. Na'udzubillah, subhanallah. Pertanyaan. Alhamdulillah di sini mah bagus ya. Yang kasih pertanyaan itu Ustaz, bukan jamaah. Kan biasanya ada yang ada pertanyaan Bu, ini mah nggak ada bagus ya. Ustaz yang bertanya. Siap Bu? Sebutkan dari surat Ali Imran yang membicarakan bahwa Allah memberdirikan dunia ini, dan yang di atas yang di bawah. Cuk yang mencatat Ali Imran ayat berapa tadi?
100. Ibu dapat hadiah? Oh, dapat. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini apa ya, Bu ya? Yang mudah, Bu. Yang mudah apa yang sulit? Soalnya tadi yang sudah. Sebentar. Sebutkan apa dari makna dunia tadi. Gampang ya. Sifatnya fana yang maknanya tidak. Gampang kan, Bu? Ibu dari Abdullah naon ada dunia. Dunia fana, tidak kekal. Baik, yang terakhir, Bu. Siap? Apa yang mesti kita perjuangkan selama di dunia? Ayo. Kan tadi dunia dapat perjuangan. Lalu apa yang mesti kita perjuangkan? 1. Bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Iya, itu, Bu. Yang kita perjuangkan di dunia itu bersemangat terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk kita, baik di dunianya maupun di akhirat. Jadi bukan berarti karena dunia itu fana, karena dunia itu tidak kekal, nawe balik-balik angka. Bahkan kata para ulama, andai kata besok hari kiamat, ibu mau menanam pohon, menanam buah misalkan, ditanam, tetap optimis menjalani kehidupan, sekalipun besok bakal hari kiamat, bisa kan? Jadi Islam itu tidak mengenal kata putus asa. Selama masih bisa beraktivitas, selama itu pula kita terus berjuang untuk sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita. Dan jelas dalam kehidupan kita ibadah itu sangat manfaat. Apa bedanya nikmat dunia dan nikmat ibadah? Kata Abdullah bin Wahab, sebentar, Bu. Saya bacakan. Beliau mengatakan, likulli madhunin fid dunya ladzatun wahidah. Semua kenikmatan dunia itu cuma satu kenikmatan saja. Tsumma tazulu, kemudian semua itu bakal hilang, bakal sirna. Illa ibadah, kecuali nikmat ibadah. Saya ulang. Semua kenikmatan di dunia itu cuma satu kenikmatan saja. Dan satu kenikmatan itu bakal sirna, bakal hilang. Illa ibadah, kecuali ibadah. Fa'inalaha, karena ibadah itu salatan, memiliki 3 kenikmatan. Yang pertama, ladzatin idza kunta fiha, ibadah itu nikmat ketika dikerjakan. Wa idza tadzakarta annaka adaitaha, dan ibadah itu nikmat ketika terkenal pelaksanaan ibadahnya. Yang ketiga, wa idza u'tita thawabaha, dan nikmat ibadah itu adalah saat mendapatkan pahala atau balasannya nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Bu? Yang kedua itu nikmat saat terkena pelaksanaan ibadahnya. Contohnya Ramadan, sebentar lagi dia akan bertemu Ramadan insyaallah. Coba ibu kenang Ramadan tahun kemarin. Senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia.
Orang yang sudah haji, coba ibu kenang waktu ibadah haji. Senang gak? Senang. Dan sama penghuni surga juga nanti di akhirat, mereka itu bakal mengenang amal-amalnya ketika di dunia. Bakal dikenang. Dan yang lebih dahsyatnya bakal dibalas oleh Allah. Setiap ibadah di dunia itu dibalas nanti di akhirat. Qul ya ibadiyalladzina amanu. Apa ayat itu? Ya ibadiyalladzina ya ibadiy la khaufun. Qul ya ibadiy la khaufun 'alaikumul yawm. Ya ibadi, hai hambaku, la khaufun 'alaikumul yawm. Pada hari ini tidak ada lagi rasa takut bagimu. Wala antum tahzanun, dan tidak ada lagi rasa sedih. Alladzina amanu bi ayatina, yaitu bagi orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Wa kanu muslimin, dan dahulu kalian termasuk orang muslim. Tuh. Ini dikabarkan oleh Allah nanti di akhirat, dan kabar itu sekarang sudah sampai bagi orang beriman, bagi orang yang muslim, itu bakal mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga, antum wa azwajukum tuhbarun, kamu dan pasanganmu bakal dibahagiakan. Senang kamu? Senang. Kalau nikmat dunia mah begitu dapat hilang, pas kita meninggal udah nggak bisa kita nikmati. Tapi nikmat ibadah di dunia kita merasakan lezat, menjalankannya nikmat. Begitu beres enak, dikenangnya dia, pasti akhirat dikasih surga. Masya Allah. Yudhafu alaihim bisihafin min dhahabin wa ambar, diedarkan kepada mereka gelas-gelas dari surga yang terbuat dari emas. Surga itu diedarkan kepada mereka. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus, di dalamnya mereka mendapati apa-apa yang mereka senangi, yang mereka inginkan. Ibu mau apa, tinggal muncul, udah gak perlu sampai lagi. Kemudian apa lagi Bu? Apa tadi itu ayatnya? Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladul a'yun, dan apa yang sedap dipandang oleh mata. Mendapatkan yang mereka inginkan, yang sedap dipandang oleh mata. Lalu apa kata Allah? Wa tilkal jannah, itulah surga. Wa tilkal jannatul lati kuntum urithumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang Allah wariskan kepada mereka atas amal-amal yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi kita mau pilih mana? Mau dapat nikmat dunia pasti mau, tapi jangan lupa nikmat akhirat lebih luar biasa. Dan nikmat akhirat dunia ini adalah lewat ibadah. Insya Allah nanti pembahasan berikutnya kita akan fokuskan menemukan rasa dalam ibadah. Insya Allah. Itu saja ibu-ibu. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampuni seluruh dosa dan maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami yang penuh dengan dosa, ya Allah. Ya Allah, jangan kau timpakan akibat buruk dari dosa-dosa kami kepada anak keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh maksiat kami yang kami lakukan berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa, ya Allah. Ampuni maksiat kami pada orang tua, ya Allah. Ampuni kami sebagai anak yang pernah durhaka, ya Allah, pernah membangkang dari orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni lisan kami yang pernah menyakiti orang tua kami. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa kami pada pasangan kami, ya Allah. Ampuni dosa kami pada anak-anak kami, ya Allah. Ampuni kami sebagai orang tua yang belum mampu bertanggung jawab terhadap anak-anak kami, ya Allah. Ampuni kami sebagai istri yang belum bertanggung jawab terhadap suami kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami memohon ampunan, ya Allah. Ampuni pula dosa orang tua kami yang telah menjadi jalan lahir kami ke dunia. Ampuni dosa pasangan kami yang telah membersamai kami sampai saat ini, ya Allah, yang masih berjuang untuk kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu bagi kami, ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah. Jauhkan mereka dari perbuatan yang Kau haramkan, ya Allah. Ya Allah, berkahi pertemuan ini, ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir di tempat ini, ya Allah. Panjangkan usia kami dalam keberkahan, panjangkan usia kami dalam ketaatan, ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang yang saleh, dekatkan kami dengan orang-orang yang berilmu, ya Allah. Ya Allah, masa depan yang sering kami khawatirkan, kami titipkan padamu, ya Allah. Kami titipkan kesehatan kami, masa depan kami, anak-anak kami, karir kami, apapun yang sedang kami khawatirkan, ya Allah. Berikan kepada kami takdir terbaik dalam hidup, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa istiqomah beribadah padamu, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bersabar dalam setiap cobaan yang menimpa kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang takut padamu, ya Allah. Hati yang merasa ditata oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat dalam setiap ibadah kami, ya Allah. Berikan kepada kami nikmat dalam salat-salat kami, dalam tilawah kami, dalam setiap munajat kami, ya Allah. Palingkan kami dari keburukan, ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan dosa, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah. Kami tak kuasa ketika dihadapkan dengan perbuatan dosa tanpa pertolongan, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Allah. Kokohkan iman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan, ya Allah. Yang sedang dililit hutang, lunasi hutang-hutang, ya Allah. Yang sedang ditimpa musibah, berikan mereka kesabaran, angkat derajat mereka, ya Allah. Ya Allah, untuk yang belum menikah, berikan kemudahan jodohnya, ya Allah. Yang belum punya keturunan, berikan keturunan terbaik. Yang sedang berselisih, damaikanlah, ya Allah. Ya Allah, untuk saudara kami di Palestina, Engkau Maha menyaksikan keadaan mereka, ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, ya Allah. Tolong mereka, ya Allah. Berikan mereka pertolongan, berikan mereka kemenangan, berikan mereka kesabaran. Ya Allah, bersatukanlah seluruh umat muslim di dunia ini, ya Allah, agar bisa membantu saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang zalim, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan seluruh urusan hidup kami padamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan, segala kebaikan datang dari Allah. Kekeliruan, kekhilafan, kelalaian itu datang dari semua pribadi. Dan saya beristighfar, semoga Allah mengampuni dan semoga ibu berkenan memaafkan insyaallah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengaplikasinya untuk kehidupan kita sehari-hari untuk menjemput rahmat Allah. Kita semua bertemu di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada dua hal ibu yang ingin saya sampaikan. Satu, saya minta kesediaannya. Kita sekarang udah di medsosnya, sudah live streamingnya Bu ya. Nanti tolong dikasih lope-lope ya Bu ya. Lalu dibuka Instagramnya, namanya Gema.Al-Furqan. Nah di situ nanti banyak Bu berita kita, kajian kita, semua kasih lope-lope ya Bu ya. Kita kebon. Alhamdulillah. Satu lagi bewara untuk pekan depan kita biasanya tahsin ya Bu ya. Tahsin oleh Ibu Guru Tuti, tapi kita diputar. Jadi minggu kedua itu akan diisi oleh Ustadz Pak Dede Rodi. Ya, baru nanti tahsinnya di pekan ke-3, ke-4 ada perubahan nanti kembali. Riyadus Shalihin. Itu saja Ibu, jazakumullah khairan. Yang berkaromah dengan